Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ananda. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Kali ini, Ananda akan belajar mengenai pelajaran seni budaya dengan cabang seni musik. Pada pembelajaran kedua ini kita akan membahas bernyanyi secara unisono, teknik vokal, teknik pernapasan, dan bernyanyi secara baik dan benar. Halo Ananda semua. Pada kegiatan pembelajaran ini membahas tentang materi menyanyi dengan satu suara. 1. Ananda dipersilahkan membaca modul secara keseluruhan, materi yang ada pada modul ini dengan cermat sampai bisa memahami isi modul ini. 2. Ananda dipersilahkan membuat catatan penting atau membuat ringkasan tentang materi bernyanyi satu suara, unisono, cara berkelompok. 3. Ananda diharapkan dapat mendefinisikan menyanyi dengan satu suara. 4. Ananda bisa mengkaitkan dengan lingkungan sekitar, objek kata-kata motivasi hari ini. Yang membedakan orang sukses dan orang lain adalah bukan pada kekuatan, bukan pada pengetahuan, tetapi lebih pada kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang perlu diingat, menyanyi dengan baik dapat dipelajari oleh setiap manusia termasuk bagi mereka yang merasa, belum bisa, menyanyi. Meskipun ada sekelompok orang yang dikatakan, tidak bisa, menyanyi yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah, kekurangan dalam pendengaran, takut, cacat indera pendengaran, bisu tuli, pita suara mengalami kerusakan dan sebagainya. Tetapi kelompok orang tersebut hanya sedikit, selebihnya adalah kelompok orang yang dapat meningkatkan mutu suaranya dengan berbagai macam latihan. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorangan. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Seperti menyanyi lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta pada saat upacara bendera. Pada menyanyi unisono dibutuhkan kerjasama dan saling peduli sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Walaupun menyanyi dalam satu suara, harus dilakukan dengan benar dan ditopang dengan teknik menyanyi. Kita masuk ke dalam teknik vokal dan organ suara manusia. Teknik vokal kita akan bagi menjadi beberapa pengertian. Dalam teknik vokal ada yang disebut dengan artikulasi, intonasi, prasering, dan teknik pernapasan. Pengertian teknik vokal. Teknik vokal dalam bernyanyi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan seseorang agar bisa memproduksi suara yang baik dan efisien. Ketika seorang penyanyi bisa menguasai teknik vokal dengan baik dan efisien, maka dapat dipastikan seseorang bisa menghasilkan suara yang terdengar lebih jelas, lebih indah, lebih merdu, dan tentunya lebih nyaring. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat yang harus dijangkau dengan tepat. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, bahkan supaya suara yang dihasilkan menjadi indah. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat dalam lagu yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Teknik pernapasan adalah teknik memberdayakan organ dan saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Fungsi teknik pernapasan dalam bernyanyi. 1. Meningkatkan volume persediaan udara yang berguna untuk penguasaan vokal. 2. Mengembangkan stamina dan kelenturan otot yang mengontrol pernapasan. Teknik pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Pernapasan dada. Dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun, kelemahannya sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. 2. Pernapasan perut. Dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. 3. Pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah.
Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian, udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan napas yang panjang. Berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model, lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara nada dasar secara berturut-turut naik dan turun. Beberapa istilah dalam teknik vokal. A. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. B. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. C. Intonasi adalah rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. D. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara pembawaan. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain memahami tema lagu, unsur-unsur musik, tanda tempo, dinamik, tanda ekspresi, irama dan birama, pesan dan kesan yang disampaikan dari lagu tersebut, kesulitan-kesulitan lagu gaya, dan klimaks lagu. Teknik pernapasan dalam bernyanyi unisono dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu pernapasan bahu. Melakukan pernapasan dengan menarik napas mengangkat bahu. Cara seperti ini tidak baik untuk bernyanyi. Pernapasan dada. Melakukan pernapasan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Cara seperti ini tidak baik untuk menyanyi. Pernapasan diafragma, pernapasan rongga perut, melakukan pernapasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Cara ini merupakan pernapasan yang optimal. Sikap tubuh yang baik saat bernyanyi sebaiknya dalam posisi tegak, seimbang, dan santai. Kondisi ini dapat membantu peserta didik untuk tampil lebih percaya diri dan dapat memaksimalkan fungsi seluruh organ tubuh yang digunakan pada saat bernyanyi. Posisi tubuh yang baik saat bernyanyi diwujudkan dengan koordinasi yang baik dari beberapa organ tubuh sebagai berikut. 1. Telapak kaki. Sebaiknya berat tubuh seimbang ditopang oleh kedua telapak kaki. Posisi salah satu telapak kaki berada lebih maju daripada yang lain. Jarak kedua telapak kaki sebaiknya berdekatan. 2. Kaki. Pada saat bernyanyi, sebaiknya peserta didik merasakan bahwa kedua kakinya lentur dan dapat bergerak kapan saja. Kelenturan pada kedua kaki dapat mengurangi rasa tegang, menimbulkan rasa nyaman yang bisa menambah rasa percaya diri peserta didik. 3. Lutut. Kedua lutut harus dalam keadaan rileks dan siap untuk digerakkan kapan saja. Hindari menarik lutut terlalu ke belakang dan menguncinya dalam posisi itu. 4. Pinggul dan pantat. Bagian pinggul dan pantat sebaiknya nyaman dan berada dalam satu garis lurus yang ditarik dari tumit ke kepala. 5. Perut. Perut bagian bawah merupakan bagian penting untuk mendukung sikap tubuh yang baik. Oleh karena itu, bagian ini harus berada dalam posisi yang rileks dan tidak dibuat mengembang secara kasar. Perut bagian atas juga berperan penting pada saat bernyanyi, khususnya dalam teknik pernapasan yang baik. Pernapasan. Saat bernyanyi, sebaiknya menarik napas melalui hidung dan mulut secara bersamaan. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan berikut ini. 1. Kita tidak dapat menarik napas secara cepat dan dalam, hanya melalui hidung saja, tetapi juga melalui mulut. Hal ini disebabkan oleh saluran nasal hidung terlalu sempit. 2. Menarik napas melalui hidung dengan cepat dapat menyebabkan ekspresi muka kurang atraktif, menimbulkan suara yang tidak diinginkan dan mengganggu penampilan. 3. Menarik napas melalui mulut dan hidung secara bersamaan, dapat membuka saluran resonansi dalam mempersiapkan kondisi membran vokal untuk lebih bebas bergetar. Budi Dharma, 2001. Menurut S1MCHE Pronunciation kini, ada 4 tahap yang harus dipelajari dalam teknik pernapasan, yaitu sebagai berikut. 1. Menghirup napas, inhalation. Seorang penyanyi yang sedang menyanyikan lagu harus dapat menghirup udara dengan lebih cepat, lebih banyak, dan memasukkan ke bagian yang lebih dalam dari paru-paru. 2. Menahan napas, suspension. Berbeda dengan pernapasan secara alami, seorang penyanyi sebaiknya menahan napas sejenak ketika udara yang dihirup telah maksimal. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan mekanisme pendukung napas untuk mengeluarkan napas pada saat bernyanyi.
3. Mengatur udara yang keluar, controlled exhalation. Napas sebaiknya dikeluarkan secara perlahan dan sehemat mungkin bersamaan dengan gerakan diafragma yang semakin rileks dan kembali ke posisi semula. 4. Recovery. Pada setiap akhir napas, peserta didik memerlukan waktu singkat untuk relaksasi otot pernapasan. Dalam bernyanyi, tahap ini membutuhkan waktu yang singkat karena peserta didik harus menghirup udara kembali untuk melanjutkan frasa-frasa selanjutnya dari lagu yang sedang dinyanyikan. Rangkuman. Menyanyi secara unisono merupakan cara bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara. Menyanyi secara unisono merupakan tahap awal sebelum menyanyi dengan paduan suara yang merupakan perpaduan suara 1, suara 2 atau suara 3. Menyanyi secara vokal grup merupakan cara bernyanyi dalam kelompok kecil. Pada praktiknya menyanyi dengan vokal grup dapat dilakukan secara bergantian antar anggota vokal grup. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa kalian wujudkan jika kalian memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika kalian punya impian maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian kalian pasti bisa Anda wujudkan. Bapak Abdul pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri materi ini. Terima kasih, semoga berkesan.